Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Insinyur Hajatri Kurnia Dewi MSc. Perkenalkan, saya Feti Fadila bersama rekan saya, Duyatna Nangkrida, dari proposal penelitian kami yang berjudul Pembuatan Bioplastik dari Ekstrak Pati Limbah Kulit Pisang dengan bantuan glycerol dan selulosa. Next. Adapun outline metodologi penelitian dan penulisan karya ini. Pustaka yang ketiga metode penelitian. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama adalah permasalahan utama di Indonesia adalah salah satunya berupa limbah plastik, yang merupakan salah satu limbah yang sulit terurai oleh alam. Menurut Deputi Pengendalian Pencemaran Kementerian Negeri Lingkungan Hidup KLH pada tahun 2008 menyatakan bahwa 26 kota besar dengan total penduduk mencapai 40 juta orang yang menghasilkan sekitar 14 ton sampah dan sekitar 60%-nya itu adalah limbah plastik yang sulit terurai oleh tanah. Nah, pengembangan bioplastik dengan menggunakan bahan-bahan alami dengan kandungan pati yang cukup tinggi diantaranya adalah kulit pisang. Plastik biasanya berbahan dasar dari minyak bumi. Dengan pengembangan ini, kita dapat mengubah di mana kita menggunakan bahan dasar yang ramah lingkungan itu dari pati kulit pisang. Kulit pisang dapat diperoleh dari produk tanaman atau biasa disebut juga limbah tanaman. Nah, semakin luas area perkebunan pisang akan semakin tinggi juga produksi limbah kulit plastik itu, kulit pisang. Nah, selanjutnya adalah kandungan pati dalam kulit pisang seperti kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku pembuatan bioplastik film yang biodegradable. Selanjutnya, ada pula rumusan masalah dari kasus ini. Yang pertama itu adalah bagaimana proses sintesis bioplastik dari limbah kulit pisang. Kemudian, bagaimana pengaruh dan pemanfaatan bioplastik dengan sebagai alternatif pengganti plastik berbahan baku minyak bumi. Kemudian, selanjutnya adalah bagaimana proses ekstraksi pengambilan pati dari kulit pisang. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurangi polusi limbah padatan berupa plastik yang bersumber dari minyak bumi, yang sulit terurai oleh tanah, dan digantikan oleh plastik yang berbahan dasar pati kulit pisang, serat selulosa, dan gliserol yang lebih mudah terurai oleh tanah. Kemudian ada pula hipotesa. Hipotesa yang kami buat adalah penambahan gliserol akan membantu dalam pembentukan bioplastik. Dan kadar gliserol yang ditambahkan akan berpengaruh pada tingkat kekerasan pada plastik. Kemudian adalah manfaat dari penelitian ini. Yang pertama adalah menjadi solusi alternatif dalam pemanfaatan limbah kulit plastik, kulit pisang. Kemudian ada juga produk yang dihasilkan dapat digunakan sebagai plastik dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya adalah memberi pengetahuan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik yang berasal dari minyak bumi dan menggunakan bahan plastik yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir, meningkatkan rasa peduli masyarakat mengenai lingkungan terhadap masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama, limbah kulit pisang. Pisang atau Musa paradisaca merupakan tanaman buah-buahan tropis yang tumbuh dan tersebar sangat luas di seluruh Indonesia. Nah, dalam pengolahan pisang, menghasilkan limbah padat berupa kulit pisang dan bongkol pisang. Limbah ini bisa dimanfaatkan nilai ekonomis, namun nyatanya belum. Next. Yang kedua itu pati. Pati merupakan polisakarida yang dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan plastik biodegradable. Pati adalah
karbohidrat simpanan dalam tumbuh-tumbuhan, misalnya ketela pohon, pisang, jagung, dan lain-lainnya. Nah, terdapat dua komponen penyusun utama dalam pati. Yang pertama itu amilosa, yang strukturnya bisa dilihat di gambar di samping. Yang kedua itu amilosa, yang strukturnya ketiga itu selulosa, yang berbentuk rantai linear yang sangat potensial untuk diaplikasikan, memiliki sifat biodegradable, serta dapat menambah sifat fisik dan mekanik pada bioplastik. Plastik biodegradable dari bahan pati dan selulosa ini masih bersifat kaku dan rapuh, sehingga diperlukan plastisol yang berfungsi untuk meningkatkan. Nah, bisa dilihat struktur kimia selulosa di gambar di bawah ini. Gliserol merupakan larutan plastik. Penambahan gliserol diharapkan dapat menambah sifat mekanik, memperbaiki sifat fisik, dan melindungi bioplastik dari mikroorganisme yang dapat merusak plastik. Nah, hal ini artinya bahwa nilai kuat tarik berbanding terbalik dengan nilai perpanjangan elongasi. Next. Yang keenam itu bioplastik. Plastik biodegradable atau biasa disebut bioplastik merupakan plastik yang dibuat dari bahan-bahan alami yang dapat diurai menggunakan mikroorganisme sehingga lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan plastik komersial. Plastik merupakan salah satu polimer sintesis yang banyak digunakan karena memiliki sifat yang stabil, tahan, fleksibel, diuraikan pembakaran akan menghasilkan senyawa dioksin yang berbahaya bagi kesehatan. Next. Yang ketujuh itu metode ekstrak. Nah, di sini ekstraksi adalah pemisahan salah satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan pelarut. Pada kasus ini, kita menggunakan pelarut NaOH. Metode ekstrak yang umumnya digunakan adalah ekstraksi dengan menggunakan suatu pelarut. Ekstraksi dapat dilakukan dengan cara panas atau cara dingin. Next. Sampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya paparkan mengenai metode penelitian. Oke, pertama adalah tempat dan waktu pelaksanaan. Tempat yang kami pilih adalah laboratorium milik Universitas Sriwijaya yang beralamatkan di Jalan Masjid Al-Ghazali, Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian pada waktu yang kami lakukan itu sekitar dari bulan Januari sampai Februari. Kemudian kami akan mengambil sampel yang berasal dari Pasar Induk Palembang. Nah, penelitian ini terdiri dari dua anggota. Dalam penelitian ini, selulosa bertindak sebagai variabel independen dan gliserol berperan sebagai variabel dependen. Oke. Pertama-tama adalah alat dan bahan. Alat yang kita gunakan adalah ember kecil, blender, kertas saring, gelas ukur, kompor, sendok, oven, stopwatch, dan timpangan digital. Kemudian bahan yang digunakan adalah kulit pisang, aquades, gliserol, serbuk kayu, dan NaOH 2,5%. Variabel pada penelitian ini adalah variabel bebas, yaitu kulit pisang dan serbuk kayu, kemudian variabel tetapnya adalah gliserol dan NaOH 2,5%. Oke, selanjutnya adalah variabel terkait. Yang menjadi variabel terkait pada penelitian ini adalah jumlah gliserol yang dimasukkan, maka struktur dan tekstur plastik akan semakin elastis. Semakin sedikit penggunaan gliserol, maka plastik akan semakin keras, dan semakin banyak penggunaan gliserol, maka plastik akan semakin elastis. Kemudian selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan adalah dengan melakukan studi pustaka, dengan mencari beberapa sumber yang
berhubungan dengan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan semua penelitian tentang bioplastik. Kemudian, dari metode penelitian, tahapan pertama adalah tahapan persiapan. Tahapan persiapan di mana kita menyiapkan semua alat dan bahan, seperti yang disebutkan sebelumnya, blender, ember kecil, kertas saring, dan bahan yang digunakan seperti aquades, kulit pisang, NaOH, dan sebagainya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan pembuatan pati. Tahapan pembuatan pati ini adalah salah satu tahapan ekstraksi. Jadi cara pembuatannya adalah lakukan pembuatan pati dengan merendam kulit pisang dalam air dengan suhu 80-90 derajat Celcius selama 30 menit. Hasil rendaman akan disaring dan dipindahkan ke wadah. Nah, dari wadah penampung itu kemudian didiamkan selama 1 hari. Kemudian endapan akan diambil dan dikeringkan di dalam oven selama 12 jam selama 30 derajat dengan suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya adalah tahapan pembuatan selulosanya. Nah, salah satu dari tahapan pembuatan selulosa ini adalah dengan proses ekstraksi dengan pelarut NaOH 2,5%. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan selulosa ini adalah serbuk kayu sebanyak 250 gram, kemudian akan ditambahkan dengan NaOH 2,5%, demi memisahkan lignin dan selulosa pada kayu. Makanya kita memerlukan pelarut NaOH sebagai pelarut untuk ekstraksi. Dengan cara ditambahkan NaOH 2,5% dan dilakukan pengadukan selama 2 jam. Setelah itu, endapan akan dipisahkan dengan dikeringkan dalam oven. Lalu dihaluskan kembali dengan blender guna mendapatkan ukuran yang lebih kecil. Lalu yang terakhir adalah tahapan pembuatan bioplastik. Dari tahapan pembuatan bioplastik ini, campuran pati dan selulosa dicampur sebanyak 1:20. Kemudian akan dilakukan pengadukan dengan kecepatan 60 rpm di hot plate pada suhu 90 derajat Celcius selama 20 menit hingga homogen. Nah, pada saat pengadukan itu ditambahkan gliserol. Setelah ditambahkan gliserol, dilakukan pengadukan kembali selama 10 menit. Nah, hasil yang didapat akan dituang ke cetakan berukuran 35 cm x 25 cm dalam bentuk persegi panjang dan diratakan. Setelah itu, dari hasil cetakan tersebut akan dikeringkan di dalam oven selama 1 hari dengan suhu 60 derajat Celcius demi mengurangi kadar airnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah pemaparan dari proposal penelitian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.